open video boleh, asalkan diperhatikan ya. Ya, nanti kalau misalkan pengen bertanya, silakan raise hand ataupun apa namanya di obrolan chat Zoom itu bisa. Oke, kalau gitu saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Habib Hussein Ja'far selaku pemilik dan fasilitator Rumah Cahaya. Yang terhormat Mbak Sukainah SAG selaku Kepala Rumah Cahaya. Yang terhormat Mbak Olvi Disya Arinda MSc Psikolog selaku narasumber. Yang terhormat Mbak Ratu Faza Dewi MSc Psikolog selaku moderator, serta yang terhormat Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Tema webinar malam hari ini adalah penyembuhan trauma dalam persiapan pernikahan. Mengapa ini penting? Eh, Bersama narasumber spesial kita yang merupakan psikolog klinis, yaitu Badisha, dan moderator kami juga merupakan psikolog klinis juga, yaitu Mbak Ratu Faja Dewi yang biasa kita panggil Mbak Aca. Oke, sebelum mengawali webinar malam hari ini, pertama MC malam hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi itu bisa berupa sharing dan tanya jawab. Yang ketiga penutup. Maka dari itu, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama sebelum memulai acara malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya memasuki acara ini, apakah Mbak Acanya sudah hadir? Halo Mbak Mila, udah hadir. Halo, Mbak Aca. Iya, Mbak Mila, halo. Oke, halo Mbak. Ada suaranya nggak ya? Ada terdengar Mbak Aca. Oke. Oke, Mbak Halo. Disha juga hadir ya. Halo. Oke, gimana Mbak Aca sama Mbak Disha sudah siap? Insya Allah sudah siap, Mbak. Oke, kalau gitu, eh, Mbak, kalau kalau begitu untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke, terima kasih banyak Mbak Mila. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Iya, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam untuk Mbak Sukaina, Mbak Mila, dan juga narasumber kita, Mbak Disha, juga pada teman-teman semuanya yang sudah hadir malam ini. Eh, Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di hari Jumat malam ini yang secara rutin diadakan oleh Rumah Cahaya untuk mengadakan webinar. Tentunya di minggu ini dengan tema yang eh, lebih fresh lagi. Untuk sebelumnya mungkin yang pernah ikut di webinar Rumah Cahaya, pernah bertemu dengan Badisha Arinda ini nih. Ya, Badisha udah yang kedua kali ya Mbak untuk datang di webinar Rumah Cahaya ini. Masya Allah gitu. Pasti di yang sebelumnya itu yang datang juga cukup banyak dan pada antusias ya waktu itu Mbak banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dan di hari ini pembahasannya lebih dalam lagi nih dari yang waktu itu. Nah sebelumnya mungkin saya izinkan saya membacakan profil dari narasumber kita hari ini. Izin ya Mbak Disya. Narasumber kita hari ini nama lengkapnya adalah Disya Arinda, MPC Psikolog, seorang psikolog klinis dewasa yang menempuh pendidikan S1 di Universitas Pajajaran dan S2-nya di Universitas Indonesia. Wah, pada 2023 kemarin, Mbak Disha menyelesaikan pelatihan Certified Clinical Trauma Specialist dari Mental Health Professional di UK ya Mbak ya. Oke, lalu Mbak Disha juga sekarang ini aktif bekerja sebagai psikolog profesional, corporate trainer di berbagai lembaga dan instansi swasta, penulis buku juga, dan kreator konten di media sosial. Jadi buat teman-teman semua, boleh banget di-follow IG-nya Mbak Disha karena isinya semua ilmu. Bener-bener fresh banget konten-kontennya. Saya juga sama seneng banget baca-bacainnya. Oke, sekian mungkin untuk profil dari narasumber kita hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Disha karena sudah mau hadir untuk kedua kalinya mengisi webinar di Rumah Cahaya ini. Oke, gimana Mbak Disha? Apakah sudah siap?
Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Selamat Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Mbak Faza. malam, Mbak Disha. Sehat Mbak? Alhamdulillah, sehat banget. Senang banget bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Terima kasih buat Rumah Cahaya dan juga teman-teman yang hari ini cukup antusias gitu ya untuk menghadiri. Ini betul webinar kali kedua di Rumah Cahaya yang bertemakan kurang lebih masih masih terkait dengan pernikahan ya, Mbak Faza. Pertama itu persiapan Pernikahan, pernikahan ya. betul. Persiapan pernikahan. Masih satu rumpun tentang pernikahan nih, teman-teman. Mhm. Dan sekarang kita lebih spesifik ke trauma dalam menghadapi pernikahan gitu ya. Betul sekali. Ini menyangkut juga dengan banyaknya pertanyaan di pertemuan webinar kemarin nih, Mbak Disha. Banyak juga yang nanya tentang trauma dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita bahas hari Seru, ini ya, seru, seru. teman-teman Oke, ya. Oke. siap. Insya Sip. Allah. Oke. Baik. Ini aku langsung share screen aja, Mbak. Boleh, boleh silakan Mbak Disha. Oke, Terima teman-teman. kasih, Mbak Faza. Sama-sama, Mbak. Oke, semoga dapat jodoh tuh katanya di sini. Nah, teman-teman ya, sambil mendengarkan webinar ini, mungkin juga sambil berkenalan, boleh silakan. Makanya open cam ya, nggak usah open mic ya, tapi open cam. Siapa tahu ada jodohnya di sini kan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga teman-teman dari Rumah Cahaya di sini dalam kondisi yang sehat walafiat lahir batin gitu ya. Terima kasih Mbak Faza tadi sudah memperkenalkanku dengan baik dan hari ini aku nggak merasa nggak ngerasa paling ahli lah ya di isu trauma, tetapi aku sempat belajar dan juga menangani beberapa kasus terkait dengan trauma, terutama yang di relasi ya, relasi premarital atau pranikah maupun di relasi pernikahan. Jadi sedikit banyak bisa berbagi ke teman-teman yang ada di sini dan mudah-mudahan sih jadi pelajaran bersama. Aku pun belajar ya dari teman-teman yang ada di sini gitu. Oke. Nah, jadi kemarin ketika Mbak Skaina ya kemarin chat aku, Mbak, gimana kalau kita adain lagi nih? Karena di webinar pertama kemarin cukup banyak yang antusias mengenai isu ini gitu. Nah, nggak apa-apa, kita coba buat lebih spesifik lagi kan terkait dengan penyembuhan trauma dalam persiapan pernikahan. Nah, ini menarik ya dari judulnya juga gitu. Nah, saking menariknya, aku tuh pengen tahu nih dari teman-teman yang ada di sini, boleh dijawabnya di kolom chat ya. Aku pengen tahu sebenarnya keluarga yang harmonis, menurut teman-teman, kalau dikasih apa ya, deskripsi 3 kata kali ya, yang menggambarkan keluarga yang harmonis itu yang kayak gimana sih? Boleh dong. Ini kayaknya pada banyak kan yang belum menikah kali ya. Kayaknya sih gitu ya, Mbak ya. Kayaknya banyak kan belum menikah Mbak Faza ya. Jadi Betul, betul. kalau yang di webinar pertama kayaknya juga kebanyakan Sama. belum menikah ya. Betul, ya. Range-nya mungkin ya, usianya masih pada ini, 20-an gitu ya. 20-an. Karena tadi banyak yang nyari jodoh juga ya, Mbak ya. Nyari jodoh. Udah Makanya banyak tuh nih. on cam, rapi-rapi gitu ya. Siapa tahu kan kita justru kalau ketemu jodohnya di sini bagus dong ya. Berarti jodohnya itu adalah orang yang sama-sama mau belajar, ya Betul, kan? betul banget, Mbak. Belajar mengenai trauma ya. Jadi insya Allah jodohnya juga dari dari pemahaman yang sama gitu mengenai keluarga gitu ya. Seperti Iya, apa? betul. Wah, ini Ini udah aku jadi banyak promosi sekali ya. nih. Bener, Mbak, nggak apa-apa. Sambil menyelami. Ini udah banyak nih, Mbak, jawabannya nih. Wah, Oke, apa aja tuh Mbak Faza? hangat, respect, komunikasi, perhatian, katanya, Mbak. Terus sakinah, mawadah, warohmah, 3 kata. Oke, good, good, benar-benar. Benar, benar, benar. Iya, oh Oke, mengayomi katanya. Iya, oke. nice. Jadi banyak ya ternyata pandangan mengenai keluarga harmonis gitu. Dari setiap sudut pandang tuh nggak ada yang salah sih. Oke, ini mohon maaf ya ada yang mencoret-coret.
Oke, nggak ada yang salah. Maksudnya pandangan kita tuh bisa jadi berbeda-beda satu sama lain, tergantung dari latar belakang gitu ya. Kemudian juga pengalaman pribadi, kepribadian kita yang melihat, oh keluarga yang harmonis tuh yang kayak gini. Bisa jadi kita bercermin dari keluarga kita sendiri ya, yang dibangun oleh orang tua kita gitu. Oh keluarga yang harmonis tuh ternyata yang seperti keluargaku, atau keluarga yang harmonis itu kayaknya yang bukan seperti keluargaku. Nah. Ternyata teman-teman, kalau di psikologi itu kita nggak bilangnya keluarga yang harmonis, tapi keluarga yang fungsional, gitu ya. Fungsional itu artinya setiap orang di dalam keluarga tersebut, setiap anggota keluarganya itu memiliki peran masing-masing dan mereka dapat menjalankan fungsi-fungsi dari peran tersebut, gitu. Nah, tapi ada juga keluarga yang disfungsional kita bilangnya ya. Disfungsional itu artinya berkebalikan. Setiap anggota keluarganya ini mungkin mengalami suatu kondisi tertentu sehingga tidak dapat menjalani fungsi perannya di dalam keluarga. Nah, ketika orang-orang atau anggota keluarga ini tidak dapat menjalankan fungsi perannya, mereka akan berkonflik, bisa jadi gitu ya, menunjukkan sikap atau perilaku yang disfungsional itu tadi, dan membuat atau berdampak pada anggota keluarga yang lain, termasuklah yang namanya kondisi traumatis. Nah, keluarga yang disfungsional itu yang kayak gimana sih emangnya? Ya, jadi ada beberapa kondisi yang disebut juga dengan keluarga disfungsional menurut Arora dan Prakash tahun 2018. Oke, mohon untuk tidak mencoret-coret teman-teman ya. Nah, di antaranya adalah yang pertama misbehavior atau perilaku menyimpang gitu ya, atau perilaku yang tidak sesuai dengan harapan. Kemudian abuse, yaitu abuse itu kekerasan ya teman-teman. Kedua, konflik. Nah, kalau konflik berkepanjangan, konflik terus-terusan itu juga termasuk ke dalam keluarga yang disfungsional gitu. Jadi ketika ketiga hal ini atau salah satu di antara ketiga hal ini terjadi secara konstan dan berlangsung lama, bahkan mungkin seumur hidup, sehingga anak dalam keluarga disfungsional ini menganggap ini adalah kondisi yang normal atau wajar gitu ya. Saking terbiasanya dipukuli gitu ya, mungkin seseorang itu justru ngerasa bahwa oh, kalau ketika nanti aku menikah, ketemu sama pasangan, dipukuli itu adalah sesuatu yang wajar. Oke. Mohon maaf, tadi aku lupa banget buat disclaimer bahwa di sesi hari ini, di webinar ini, mungkin teman-teman akan mendengar hmm, apa yang aku sampaikan ini men-trigger gitu ya, atau memicu ingatan-ingatan yang tidak nyaman di masa lalu, di masa kecil, atau di relasi sebelumnya gitu. Dan aku harap teman-teman bisa menyadari itu dengan baik. Ketika teman-teman merasa bahwa, oh kok kayaknya udah nggak nyaman nih ya, karena mengingatkanku pada peristiwa di masa lalu, teman-teman boleh leave dulu dari Zoom ini gitu ya. Nanti kan bisa masuk lagi kalau udah lebih siap, atau bisa mute aja aku, atau handphonenya disimpan dulu di mana gitu ya. Teman-teman tenangkan diri, boleh pegang sesuatu yang nyaman, entah itu boneka, bantal, terserah gitu ya, atau minum air putih. Em, Pastikan diri teman-teman tuh merasa nyaman dulu gitu. Karena di webinar ini, karena kita akan bahas tentang trauma, mungkin sekali aku akan memberikan contoh-contoh itu yang memicu gitu ya, ingatan tentang masa lalu gitu ya. Jadi mohon berkesadaran untuk melihat apa sih yang terjadi pada dirinya gitu, dan coba untuk ambil waktu, berjeda dulu dan tenangkan diri ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi timbullah yang disebut dengan broken home gitu. Nah, ternyata broken home itu tidak selalu tentang perceraian orang tua. Jadi salah ya kalau misalnya kita pikir broken home itu adalah keluarga yang pada akhirnya orang tuanya itu berpisah. Enggak, belum tentu. Jadi broken home itu juga bisa bentuknya keluarga yang disfungsional ini. Ya, jadi ada misalnya si kakak ini sering ngebully adiknya, itu juga misbehavior gitu ya. Kemudian abuse, orang tuanya KDRT, konflik, orang tuanya sering cekcok,
gitu, atau antara saudara itu sering cekcok, itu juga termasuk konflik, dan itu bisa dibilang kayak broken home. Jadi broken home itu bukan suatu istilah resmi ya di psikologi, tetapi itu menggambarkan suatu kondisi. Nah, sebenarnya apa saja sih masalah keluarga yang sangat signifikan dan pada akhirnya berdampak pada kondisi trauma? Nah, di antaranya adalah kelima hal berikut. Pertama, KDRT. Jadi, ternyata menjadi korban maupun saksi segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu dapat menjadi faktor utama pengalaman traumatis. Kemudian yang kedua, perselingkuhan. Jadi mengetahui orang tuanya misalnya ya, atau terlibat dalam relasi perselingkuhan, itu juga menjadi salah satu kondisi yang traumatis bagi beberapa orang gitu. Kenapa? Karena perselingkuhan, apalagi yang dilakukan oleh orang tua dan diketahui oleh anaknya gitu ya. Anaknya ini kan belum punya kematangan berpikir ya ketika masih di bawah umur. Dia sudah melihat orang tuanya itu dengan kacamata yang berbeda gitu ya. Yang tadinya respect sama ayahnya gitu, ketika tahu ayahnya selingkuh mungkin jadi hilang rasa percaya dan rasa hormat. Ketika tahu ibunya menjadi selingkuhan misalnya gitu ya, mungkin ada perasaan gak nyaman, perasaan kesal atau sedih dan lain sebagainya. Nah, itu yang biasanya terekam nih di memori anak-anak ketika mengetahui anggota atau orang tuanya itu terlibat dalam perselingkuhan gitu. Oke, mohon di mute ya teman-teman karena kalau misalnya ada suara tuh aku kedengeran dan itu cukup mendistraksi. Jadi ini aku bantu mute-mute juga nih teman-teman yang belum di mute ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah adiksi. Nah, adiksi atau kecanduan zat maupun adiksi perilaku. Seperti kalau sekarang tuh adiksi perilaku apa? Judi online. Nah, itu tuh juga ya termasuk ke adiksi yang membahayakan, yang berpotensi memiskinkan, itu juga termasuk ke masalah keluarga yang sangat signifikan dan bahkan bisa berdampak ke kondisi trauma gitu. Kalau zat udah tahu lah ya, narkoba, minuman keras itu termasuk zat. Kalau perilaku itu seperti judi, pornografi, kemudian kecanduan-kecanduan perilaku seperti game online itu juga termasuk ke adiksi gitu. Lalu masalah finansial, nah masalah pemasukan, pengeluaran, utang dalam keluarga, sekarang juga banyak yang pinjol gitu ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu kebutuhan yang nggak penting misalnya gitu ya, hanya untuk gengsi. Nah, itu ternyata juga berdampak pada masalah keluarga dan ini sangat signifikan karena biasanya kalau aku ya biasanya tuh ketemu sama klien-klien yang ketika masa kecilnya punya riwayat susah hidupnya, susah secara finansial karena orang tuanya tuh berutang. Utangnya utang konsumtif gitu. Jadi dia sulit untuk mendapatkan masa kecil yang tercukupi secara finansial gitu. Kemudian yang terakhir adalah pengabaian. Jadi penelantaran fisik dan pengabaian secara psikologis itu juga ternyata sangat-sangat berperan besar terhadap traumanya seseorang gitu ya. Jadi penelantaran fisik tuh ya kayak jarang ditemuin nih ya. Orang tuanya jarang ketemu sama anaknya gitu ya. Pengabaian secara psikologis, nah sekarang tuh banyak banget ya. Jadi anaknya ada di satu ruangan yang sama, bahkan di sofa yang sama, tapi orang tuanya sibuk handphone gitu misalnya. Atau orang tuanya sibuk sendiri gitu ya, anaknya nggak pernah ngobrol sama orang tuanya gitu. Nah, ini juga masalah-masalah kayak gini mungkin nggak terjadi tuh kayak satu lalu besar gitu. Enggak, biasanya tuh satu satu kecil-kecil gitu ya. Tapi justru kecil-kecil dan sering inilah yang bikin kita mengalami peristiwa traumatis. Yang pada akhirnya ketika seseorang itu dewasa, dia sudah menghadapi tugas perkembangan untuk menjalin relasi dengan lawan jenis gitu ya, dan berusaha untuk serius ke jenjang pernikahan, muncullah yang namanya trauma pernikahan gitu ya, padahal belum pernah menikah. Nah, apakah benar nih pernikahan orang tua mempengaruhi persepsi kita akan pernikahan? Gimana teman-teman? Ada yang bisa share di kolom chat gitu ya? Benar nggak sih pernikahan orang tua tuh mempengaruhi persepsi kita akan pernikahan? Menurut teman-teman gimana?
Apakah Wah, benar? ngebut banget jawabannya nih, Mbak. Benar, 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 benar. Sekalian curcol kayaknya ya. Iya, sekalian banget nih, banyak lumayan. Sangat berpengaruh kan. Benar. Jadi takut ngalamin apa yang dialami orang tua katanya. Nah, banyak ya ngerasa benar berpengaruh sesuai dengan pengalamannya juga kali ya. Mm-mm. Jadi takut katanya tuh untuk punya pacar, untuk menikah. Takut jadi single parent katanya. Oke. Banyaknya takut dampak setelahnya ya, dampak sudahnya. Dampak setelah menikahnya ya. Betul. Oke. Nah, benarkah demikian? Nah, jadi ternyata teman-teman, relasi orang tua dan pengaruhnya ini kental banget mempengaruhi bagaimana kita berelasi dengan orang lain ketika dewasa, gitu ya. Gimana pengaruhnya? Karena pertama, nilai-nilai dalam relasi pernikahan gitu ya, itu berpengaruh banget terhadap bagaimana kita itu menurunkan nilai-nilai tersebut di dalam relasi kita saat dewasa gitu. Jadi, apakah perilaku ortu itu mencerminkan nilai-nilai relasi yang sehat atau enggak? Misal, kita itu dari kecil ngeliat orang tua kita kalau ngomong itu pakai nada tinggi terus. Mereka nih, antara ayah dan ibu, kalau ngomong tuh selalu pakai nada tinggi. Atau kalau berantem diem-dieman, misalnya gitu ya. Kita jadi melihat bahwa, oh, kalau yang namanya komunikasi dalam rumah tangga tuh kayak gitu. Referensi pertama kita tuh udah pasti orang tua. Karena orang tua adalah lingkup sosial pertama kita. Ya, kita kan makhluk sosial nih. Nah, lingkup sosial pertama dan terdekat itu adalah orang tua atau keluarga inti gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat, oh ternyata cara ayahku memperlakukan ibuku tuh kayak gini. Cara ibuku memperlakukan ayahku tuh kayak gitu. Nah, hal itulah yang biasanya akan diturunkan. Nilai-nilai kayak gitu. Nilai-nilai ini biasanya nggak diajarin secara lisan. Bukan yang kayak, kamu harus hormat ya kepada suamimu, atau kamu harus sayang ya kepada istrimu. Enggak, biasanya nggak kayak gitu. Karena kita semua tuh secara logika ngerti gitu ya. Tapi ketika kita ngelihat ini di orang tua, katanya harus hormat sama suami. Tapi ibuku tuh kalau misalnya ngomong sama ayahku tuh nadanya tinggi terus, cerewet banget gitu ya, misal. Jadi kita bingung. Jadi sebenarnya yang benar itu kayak gimana ya? Kok aku familiarnya adalah cara yang seperti ibuku lakukan gitu kan? Nah, atau kamu harus sayang ya sama istrimu. Tapi kok ayahku tuh nggak pernah menunjukkan rasa cintanya ya ke ibuku gitu. Selalu aja kalau misalnya berantem itu malah mohon maaf kayak kekerasan atau misalnya ninggalin kayak gitu. Nah, jadi kita bingung sebenarnya yang mana sih gitu. Nah, pada akhirnya yang melekat itu adalah nilai-nilai itu, bukan verbally, tapi apa yang kita lihat di sekitar. Kemudian yang kedua adalah ekspresi emosi. Jadi ternyata teman-teman, em, bagaimana orang tua kita menunjukkan emosinya, apalagi emosi-emosi yang cukup intens ya, seperti marah, sedih, kecewa, cemas gitu. Itu tuh bisa berpengaruh terhadap bagaimana juga kita memahami emosi diri sendiri gitu. Jadi bagaimana cara ortu menunjukkan emosi satu sama lain itu dapat melekat di kita pada akhirnya gitu ya. Kalau orang tua kita seringkali menunjukkan rasa marah yang kayak apa ya, misalnya banting barang misal gitu ya. Nah, mungkin ekspresi emosi itulah yang kita pikir adalah cara yang tepat. Oh, jadi kalau marah itu harus banting barang, gitu. Oh, kalau marah itu nggak bisa ngomong baik-baik. Nah, kayak gitu tuh yang kita serap. Sampai akhirnya ketika kita dewasa, ketika seorang anak itu dewasa, dia akan melakukan hal yang kurang lebih sama, atau kita mungkin sekali akan sangat takut ketika menghadapi situasi yang serupa, gitu. Kemudian yang ketiga adalah cara berkonflik orang tua itu berpengaruh terhadap cara konfliknya kita ke pasangan di saat dewasa. Jadi bagaimana cara ortu menghadapi dan menyelesaikan masalahnya ini bisa jadi mirip-mirip juga sama kita. Ya, karena kita mengadopsi itu tadi nilai-nilai, ekspresi emosi, dan bahkan cara-cara berkonflik.
Dan terakhir adalah rasa percaya gitu ya. Apakah orang tua mampu menumbuhkan rasa saling percaya satu sama lain? Ternyata nggak saling percaya. Gimana kita bisa trust ke orang tua kita kalau mereka aja nggak saling percaya? Ya kan? Akhirnya ketika kita berelasi, punya pasangan di saat dewasa, kita pun jadi trust issue, ya kan? Karena kita nggak pernah tuh punya contoh orang dewasa di dalam suatu pernikahan saling percaya tuh kayak gimana sih gitu. Nah, keempat hal ini kalau misalnya sangat intens gitu ya kayak tadi ya, jadi disfungsi keluarganya, pada akhirnya mungkin akan mempengaruhi kita untuk mengalami yang namanya trauma reenactment atau repetition compulsion. Repetition compulsion ini adalah kecenderungan seseorang yang secara tidak disadari untuk mengulangi pengalaman traumatis maupun yang berkaitan dengan pengalaman tersebut. Jadi, inilah jawaban kenapa dulu aku dibesarkan oleh orang tua yang KDRT. Terus, di pernikahan aku ketemu sama pasangan yang juga sama, sering mukul. Nah, atau ya, aku kemarin sama mantanku toksik banget nih hubungannya. Sekarang ketemu sama yang baru toksik juga. Kenapa ya aku sering banget punya pengalaman yang serupa? Ternyata karena kita punya kecenderungan untuk mengulangi peristiwa yang sama. Karena apa? Karena itu adalah hal yang familiar bagi kita. Ya, kayak tadi, dibentak orang tua. Saking seringnya, kita jadi ngerasa bahwa itu adalah hal yang normal, hal yang wajar. Oh, kalau marah-marah itu pasti dibentak. Sorry, kalau salah itu pasti dibentak. Bentuknya marah-marah gitu kan. Jadi ketika kita ketemu sama pasangan, lalu dibentak, kita pikir kita tuh memang layak dibentak. Itu adalah hal yang normal. Oh, kalau kita salah, pasangan kita ngebentak ya wajar. Dulu juga orang tuaku melakukan itu. Berarti aku emang layak buat dibentak. Padahal belum tentu. Ya, cara yang kita pikir normal atau wajar bisa jadi itu adalah trauma reenactment atau trauma response gitu. Nah, inilah yang bikin kita susah untuk keluar dari relasi yang traumatik. Karena ada familiarity, perbedaan tuh membuat kita jadi lebih sulit untuk memprediksi. Karena kita tahu cara marah orang tua kita tuh dulu adalah dengan banting barang. Jadi kalau misalnya orang tua kita tuh marah gitu ya, kita udah bisa memprediksi, paling nanti juga banting barang. Nggak mungkin lah ngomong baik-baik gitu. Ketika berpasangan, kita pun jadi bisa lebih dalam tanda kutip memprediksi. Oh, berarti yang namanya marah itu pasti kayak gini ya. Nggak mungkin marah itu baik-baik. Kalau baik-baik, kalau dibaik-baikin, ada orang yang misalnya secara tulus gitu ya mencintai kita, kemudian berusaha untuk membuat kita merasa dicintai juga, kita jadi bertanya-tanya, emang iya ya? Emang aku selayak itu ya untuk dicintai gitu. Karena selama ini yang aku kenal, yang familiar bagi aku adalah cara dicintai itu dengan cara harus berprestasi dulu gitu misalnya ya. Harus begini dulu, harus begitu dulu. Kok ada ya orang yang bisa mencintai aku apa adanya? Jadi bingung gitu. Oke. Kemudian yang kedua adalah ingin mengubah. Jadi kita tuh susah untuk keluar dari relasi traumatik karena kita tuh berharap dapat mengubah orang lain atau situasinya. Oh, dia selama pacaran tuh suka mukul gitu ya misalnya. Oh, nanti kalau udah nikah kayaknya enggak deh. Kayak dia akan bertobat deh. Kan kalau udah nikah tuh kayaknya serius sih ya gitu. Pasti dia nggak akan melakukan itu. Siapa bilang ya? Ternyata pernikahan, ijab kabul, akad nikah itu tidak serta-merta langsung tuk, bikin orang tuh instantly berubah gitu. Enggak ya, nggak menjamin. Atau nanti ketika udah menikah masih suka mukul, mikirnya, oh nanti kalau udah punya anak, nih pasti dia nggak akan berani deh main tangan gitu. Enggak. Punya anak juga ternyata bisa membuat seseorang itu tidak berubah gitu. Kita punya kecenderungan untuk mengubah. Kita tunggu aja deh, mungkin kalau anak pertama nggak bisa mengubah dia, anak kedua kali ya kalau dapat anak cowok atau dapat anak cewek. Nggak, ya. Jadi ketika kita berusaha ingin mengubah, ingat lagi jangan-jangan ini adalah relasi traumatik. Merasa layak itu tadi ya, kita merasa pantas diperlakukan buruk oleh orang lain karena kita udah terbiasa diperlakukan kayak gitu. Kemudian hilang keutuhan. Kita tuh jadi mencari-cari pemicu trauma hanya untuk merasa utuh. Maksudnya gimana?
Jadi kita tuh kayak ngetes diri gitu ya. Kalau sekarang ini aku lebih tahan banting nggak ya gitu misalnya. Kalau aku sering banget nih ketemu sama klien-klien yang kayak dulu tuh aku sampai pernah dijambak Mbak, sampai pernah apa dipukul apalah segala macam gitu ya. Nah, sekarang aku tuh pengen tahu kalau di relasi yang sekarang tuh aku lebih tahan nggak ya diperlakukan kayak gitu. Nah, itu tuh melihat bahwa peristiwa traumatis itu udah bagian dari dirinya gitu. Jadi udah hilang keutuhan gitu. Jadi merasa utuhnya hanya dari peristiwa-peristiwa itu. Terus ada juga yang punya kecenderungan masokisme ya. Jadi mencari kesenangan dari penderitaan yang dirasakan. Makin menderita rasanya tuh makin lega karena merasa itu adalah hal yang pertama layak buat dia dapatkan, kedua familiar, dan ketiga itu memang adalah cara menunjukkan cinta menurut dia kayak gitu. Dan terakhir, takut berubah. Merasa perubahan itu begitu asing dan menakutkan. Kalau kita udah terlalu lama di kondisi yang toksik, di relasi yang toksik, keluar dari relasi yang toksik, kemudian menjadi sendirian, itu pasti susah banget. Karena hari-hari kita sebelumnya seringnya diisi oleh berbagai chaos, berbagai pertengkaran, ya, berbagai kekerasan. Jadi pas kita putus atau keluar dari relasi yang toksik itu tadi, kita jadi kayak kok hidupku tuh sepi ya gitu. Kok hidupku tuh beda banget. Nah, ini yang bikin orang tuh biasanya sulit untuk keluar dari relasi yang traumatis atau relasi yang toksik karena perubahan itu tuh nggak mudah untuk dihadapi karena nggak terbiasa gitu. Jadinya aneh rasanya. Nah, ini tadi sempat ada ya yang bilang relasi keluarga saya tuh begitu runyam. Saya jadi takut menikah. Hmm, siapa nih yang kayak gini? Ada yang ngerasa gini? Ada nggak yang ngerasa kalau, aduh, ngelihat pernikahan orang tua, kayaknya sulit banget ya buat dijalanin, aku jadi khawatir deh. Nah, teman-teman, ingat lagi bahwa, wah, ada yang coret-coret nih. Mohon untuk tidak mencoret-coret layar ya, teman-teman ya, karena ini sangat mendistraksi. Oke. Seringkali ya, kita tuh ngerasa banyak banget kekhawatiran. Apalagi kalau kita lihat di media sosial kali ya. Oh, banyak tuh yang eh, isu perceraian, perselingkuhan, apalah segala macam. Eh, untuk nama Sintasya, apakah Anda kepencet atau gimana raise hand-nya? Mohon tidak raise hand dulu karena belum saatnya ya. Mohon maaf aku lower hand dulu. Oke, nah jadi kita ngeliat di media sosial juga gitu ya kan kita ngeliat di lingkungan sendiri bahwa kok kayaknya sulit banget ya untuk menjalani pernikahan. Aku jadi khawatir. Nah, buat teman-teman semua ingat lagi bahwa em, pernikahan setiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Tapi kamu bisa kok untuk punya keluarga yang harmonis, relasi pernikahan yang sakinah, mawadah, warohmah itu tadi gitu ya. Dan stop segala siklus trauma itu di kita gitu. Bisa kok sebenarnya. Jadi aku paham kekhawatiran itu valid, tapi jangan pula kita jadinya seperti apa ya, mendahului takdir Allah kali ya. Karena kalau misalnya kita udah ngerasa, oh pasti aku akan mengulangi hal yang sama nih seperti pernikahan orang tuaku. Nah itu khawatirnya itu seperti mendahului takdir Allah ya. Jadi kita seperti, kalau di psikologi dibilang itu fortune telling gitu. Jadi kayak em, meramalkan kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Jadi, kalaupun memang kita ditakdirkan hidup dalam keluarga yang demikian, yang tidak sesuai dengan harapan kita ingat lagi bahwa kita mampu, sebenarnya kita tuh mampu untuk membangun keluarga yang berbeda. Karena kita akan menikah dengan orang yang berbeda dari orang tua kita. Kita akan membangun keluarga yang berbeda dari pernikahan orang tua kita gitu. Jadi optimis dulu ya di awal untuk pada akhirnya kita jadi termotivasi makan diri gitu ya. Termotivasi buat
mencari jodoh yang lebih baik dengan cara yang baik pula gitu. Dengan teman-teman ngikut webinar ini juga adalah suatu bentuk ikhtiar gitu. Nah, pada akhirnya menurutku orang-orang yang berikhtiar itulah yang insya Allah jadi mengubah ya yang tadinya takut jadi pelan-pelan untuk percaya diri lagi gitu ya. Nah, tanda awal trauma dalam relasi itu apa sih? Kita lihat ya. Yang pertama itu trust issue. Jadi sulit percaya secara tidak rasional dan sulit untuk membangun relasi yang sehat juga gitu. Jadi kalau udah mulai ada dikit-dikit trust issue, nah mungkin teman-teman punya riwayat nih ya, entah tadi misalnya melihat orang tuanya dalam keterlibatan dalam perselingkuhan atau punya relasi sebelumnya yang eh, juga demikian ya, ada pengkhianatan. Nah, ini boleh untuk ke psikolog atau psikiater. Kemudian yang kedua adalah insecure attachment. Jadi memiliki kelekatan yang anxious, avoidant, atau disorganized dengan orang lain. Maksudnya gimana? Ini istilah baru nih buat saya gitu ya. Nah, sebenarnya insecure attachment ini sulit ya untuk dijelaskan secara singkat, tapi pada intinya adalah ketika kita merasa tidak aman di dalam satu relasi, kita akan cenderung melihat diri, orang lain, dan dunia di sekitar kita itu secara negatif. Jadi kalau insecure attachment itu kita melihat diri itu tuh rendah ya, jadi insecure. Kemudian kita melihat orang lain juga punya niat yang buruk atau sikap yang buruk. Ini pasti kalau misalnya dia lama bales chat aku, dia lagi selingkuh misalnya kayak gitu ya, atau dia nggak peduli sama aku. Nah itu tuh bibit-bibit insecure tuh kayak gitu. Kemudian tadi dunia di sekitar. Kita merasa bahwa dunia tuh nggak adil banget ya. Kok aku tuh selalu aja dapet jodoh atau dapet ketemu sama orang-orang yang kayak gini terus ya. Jadi melihat diri, orang lain dan dunia di sekitar itu dengan pandangan yang buruk gitu. Kemudian toxic trap ya, jadi mengulang dan meneruskan sikap atau perilaku yang tidak adaptif dalam relasi itu yang tadi. Jadi kita balik lagi ke relasi yang kurang lebih sama dengan relasi toxic yang sebelumnya. Nah, lalu ada yang namanya re-experiencing atau mengalami kembali gejala fisik dan psikologis terkait dengan pengalaman traumatis. Dulu kita pernah dibentak orang tua saking melekatnya tuh ya bentakan. Mohon untuk tidak mencoret teman-teman ya. Saking melekatnya tuh ingatan kita akan bentakan tersebut, ya walaupun itu bentakannya cuma 2 detik gitu ya, tapi kita bisa merekam itu tuh seumur hidup. Nah, suatu hari kita ketemu sama seseorang yang nggak ada pertalian darah gitu ya, yang nggak kenal sama orang tua kita, tapi kenapa bentakannya itu justru mengingatkan kita pada orang tua. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kita dibentak orang tua tuh kita tuh langsung deg-degan gitu misalnya ya, atau lemas. Pas kita ketemu sama seseorang di usia dewasa, dibentak juga dengan cara yang mirip gitu ya, kurang lebih sama, menimbulkan gejala fisik dan psikologis yang mirip juga. Jadi ikut deg-degan juga, ikut lemes juga, mungkin langsung ke flashback dengan peristiwa traumatis yang pernah kita alamin di keluarga kita dulu. Gitu. Nah, lalu gimana nih kita bisa memulihkannya? Kita mulai dulu ya proses memulihkan dan mencintai diri. Dari pertama menyadari apa saja sih pengalaman di masa lalu yang hingga kini sulit kita terima. Kira-kira ada nggak sih peristiwa traumatis yang sampai sekarang ini kayaknya nggak pernah kita sampaikan ke siapapun gitu ya. Kita tuh takut banget untuk membuka kotak Pandora ini gitu. Kita sadari dulu apa sih bagian masa lalu yang paling sulit kita terima. Kemudian mencoba untuk menerimanya pelan-pelan gitu ya. Apapun pengalaman, perasaan, dan pikiran yang hadir, kita coba terima dulu apa adanya. Ya, nggak perlu dijudge ya, nggak perlu bilang bahwa aduh ini kan peristiwa yang buruk, ini ingatan yang ingin aku lupakan. Nggak perlu sampai ke sana, tapi coba dulu terima bahwa ini memang bagian dari hidup kita. Ketiga adalah merawat ya, merawat secara fisik, merawat secara mental melalui berbagai kegiatan yang bersifat terapeutik. Termasuk ke webinar ini gitu ya, itu kan juga tadi ikhtiar dalam merawat diri, ke psikolog gitu, kegiatan-kegiatan yang sifatnya terapeutik, mindful walking misalnya, jalan-jalan secara mindful, kita berusaha berefleksi, itu juga termasuk ke merawat diri. Lalu kembangkan gitu ya, mengembangkan kualitas diri dan kemampuan untuk menghadapi situasi-situasi yang mungkin akan terjadi gitu. So accept the past on the present. Jadi terimalah masa lalu kita, but on the present itu artinya
kita coba untuk hadir penuh di saat ini. Jadi kita tidak hidup di masa lalu, kita hidup di sekarang, jadi traumanya itu diprosesnya sekarang, bukan di masa lalu. Gitu ya. Gimana caranya kita menerima masa lalu? Kita coba untuk pertama, nggak perlu menyalahkan dulu siapapun. Nggak perlu nyalahin orang tua, nggak perlu nyalahin takdir, nasib dari Allah gitu ya. Nggak perlu nyalahin orang lain, nggak perlu nyalahin diri sendiri juga. Kemudian tidak perlu menghakimi keadaan, tidak perlu menghakimi, dan kita perlu menerima itu sebagaimana apa adanya gitu ya, sebagaimana yang kita harapkan. Jadi kita tidak perlu menghakimi keadaan dengan cara pandang yang kaku seperti benar atau salah, baik atau buruk gitu. Hitam putih itu kalau bisa dikurangin ya teman-teman, karena itu jadi salah satu cara pandang yang membuat kita tuh seringkali mengalami depresi. Ketiga adalah mengambil hikmah. Jadi ambil hikmah dari setiap pengalaman dan pelajaran yang bermanfaat. Kalau kita tahu betapa sulitnya tumbuh di keluarga yang penuh dengan kekerasan, berarti kita akan berusaha, kita kan belajar ya, berusaha untuk menumbuhkan keluarga yang sehat, yang tidak menularkan kekerasan ini kepada keturunan kita kelak. Kan? Kemudian yang terakhir adalah menikmati hari ini. Jadi tadi ya on the present. Jadi menikmati hari ini tuh dengan fokus di kondisi saat ini dan upaya terbaik yang bisa kita lakukan tuh apa sih di saat ini. Walaupun dengan banyak luka dan keterbatasan, kita coba untuk tetap hidup di hari ini. Oke. Nah, ini ada metode sederhana untuk pemulihan diri secara mandiri yang biasanya juga aku lakukan. Yang pertama adalah self-talk ya, melakukan afirmasi positif yang realistis terhadap diri sendiri. Jadi boleh banget tuh buat ngobrol sama diri sendiri di depan cermin gitu ya. Ngobrolin apa sih? Sebenarnya banyak hal sih yang bisa disampaikan ke diri sendiri. Tapi di sini aku coba untuk mendorong ke afirmasi positif yang realistis ya. Jadi bukan cuman kayak aku hebat, aku cantik, aku tampan misalnya gitu. Tapi lebih kepada kayak hari ini mungkin sulit ya bagimu, diriku misalnya gitu ya. Tapi aku yakin kita udah berusaha yang terbaik, misalnya gitu. Nah, itu adalah bentuk afirmasi positif yang realistis. Kalau kita ngerasa aneh untuk bicara di depan cermin, mungkin karena kita itu seringnya, terbiasanya, itu ngomongin yang jelek-jelek ke diri sendiri. Jadi pas ngomongin yang bagus-bagus nih tentang diri sendiri, jadi terasa aneh. Biasanya kayak gitu, ya. Kedua adalah journaling, yaitu menumpahkan berbagai perasaan dan pikiran melalui tulisan atau gambar. Mau nulis bebas, terserah ya, mau pakai gambar-gambar gitu boleh, apapun tumpahkan aja apa yang ada di pikiran dan di hati gitu ya, untuk kalau aku sih biasanya bilang menjaga sirkulasi emosi agar tetap lancar gitu. Jadi nggak ditumpuk, nggak dipendam. Kemudian yang ketiga adalah berlatih mindfulness ya, melakukan aktivitas sehari-hari dengan penuh perhatian. Nyuci piring pun bisa sebagai latihan mindfulness ya. Jadi kita benar-benar ngerasain aliran airnya, suhu airnya, oh dingin juga ya gitu ya. Licinnya permukaan piring kita ketika bersentuhan dengan sabun, kayak gitu-gitu tuh itu adalah latihan mindfulness juga. Jadi latihan mindfulness tuh nggak harus kayak meditasi terus-menerus gitu ya, nggak harus. Bahkan sholat itu juga adalah latihan mindfulness. Artinya kita ketika beribadah benar-benar memusatkan perhatian penuh ya di aktivitas ibadah kita itu gitu. Jadi justru sebenarnya Islam mengajarkan mindfulness ya semacam meditasi kan itu ya. Itu sehari 5 kali loh minimal. Ya artinya kita tuh sebenarnya seharusnya ya bisa lebih mudah untuk berlatih mindfulness di kegiatan sehari-hari lainnya. Keempat adalah sharing. Nah, curhat dan terkoneksi ke orang terdekat dan terpercaya. Kalau nggak ada orang terdekat gimana, Kak? Gitu ya, ada profesional. Tapi ya, menurutku ya, andalkan dulu orang-orang terdekat, baru ke profesional gitu ya. Kapan sih harus ke profesional? Lihat apakah ada perubahan di 4 hal ini. Pertama, fisik. Apakah kita jadinya kelelahan ekstrim, mudah sakit, tampil berantakan gitu ya. Jangan-jangan ini memang sudah gejala gangguan kesehatan mental yang perlu diseriusin nih ke profesional. Kedua, emosi. Jadi sering moody, reaktif secara emosional, jarang merasa senang. Itu juga terkait dengan emosi.
Ketiga, mental ya, jadi sulit fokus, susah untuk berpikir gitu ya. Mudah lupa, overthinking. Siapa di sini yang tiap malam overthinking? Nah, jangan-jangan ini sudah mengganggu kesehatan mental nih. Stres dan cemas berlebih. Dan terakhir adalah sosial, jadi sering menarik diri, sering ngerasa kesepian, antipati ya, nggak pedulian sama orang-orang sekitar, kemudian sering berpikiran buruk tentang orang lain ya. Dikit-dikit negative thinking, julid gitu ya, suuzon. Nah, ini jangan-jangan ada suatu masalah nih. Change starts from within ya. Jadi pengalaman traumatis itu membuat kita seringkali merasa tidak diutamakan kan ya di orang lain, maka di dewasa ini saatnya kita lebih peduli dengan diri sendiri. Ya, kalau dulu di keluarga di masa lalu kita merasa sulit, frustrasi, overwhelm ya, kemudian kita juga mungkin tertekan. Nah, udah saatnya sekarang di dewasa ini kita punya kendali yang lebih banyak gitu ya terhadap hidup kita. Jadi mudah-mudahan kita bisa berubah juga, ikhtiar kita ya berubah untuk jadi pribadi yang lebih baik gitu. Sekian eh, apa yang bisa aku sampaikan terkait dengan penyembuhan trauma dalam persiapan pernikahan gitu. Aku kembalikan ke Mbak Faza untuk kita diskusi bareng-bareng ya, teman-teman. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak Disya untuk penyampaian terkait dengan uh, pengalaman trauma dalam pernikahan ini yang sangat-sangat jelas sekali dan teman-teman hari ini responsif sekali ya di chat sangat banyak yang udah sharing dari tadi nih tentang pengalaman-pengalamannya, juga tentang ketakutannya dan juga ada juga yang udah curhat ya Mbak Disya di kolom chat gitu. Banyak Nah, kayaknya ya. Ini aku iya, sampai nggak sempat baca semua nih, sampai banyak banget puluhan. iya betul banget Mbak, banyak banget dan ada yang saling memberi semangat juga nih, udah saling memberikan afirmasi, memberikan semangat. Terima kasih banyak ya teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, gimana kalau kita langsung ke Q&A-nya ya, Mbak Disha ya? Boleh. Oke, tadi udah ada yang raise hand pertama nih untuk Safira Ali. Boleh mungkin di on kamera dan Ya. mic-nya di Mungkin on kan? bisa langsung pertanyaannya ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu curhat panjang lebar karena Betul, banyak nih yang mengantri kan. Jadi betul, bisa langsung betul. to the point pertanyaannya ya. Ya, betul sekali. Oke, begitu ya kata Mbak Disha ya. Jadi boleh silakan langsung tanyakan. Halo Kak, sebelumnya aku mau minta maaf karena aku belum bisa on cam. Tapi Iya. di sini aku kalau langsung ke pertanyaan aku agak bingung ya gimana cara nanyanya. Jadi aku mungkin bakal cerita sedikit. Jadi gini, aku broken home dan aku mempunyai orang tua tuh yang sangat keras. Bahkan aku nggak kenal sama ibu yang lahirin aku. Nah, karena broken home aku ini dan didukung sama keluarga, aku kan ikut keluarga ayah dan keluarga ayah itu semuanya kayak keras gitu Kak. Sampai saat ini akhirnya aku dihadapkan di usia aku harus menikah. Bahkan di saat aku memilih pasangan yang sekiranya sudah cukup memumpuni keluarga ini juga kayak ayah aku tuh masih takut, takut aku bercerai, takut ini, takut itu sampai akhirnya aku sampai sekarang bingung kayak gimana caranya aku harus menikah dan aku nggak tahu. Bahkan kalau untuk ganti pasangan pun aku udah nggak mau, Kak. Kira-kira yang harus saya lakuin sekarang apa ya, Kak? Terima kasih. Oke, gimana Mbak Disha? Mau langsung dijawab atau gimana? Oke, jadi maksud pertanyaannya ini adalah harus menikah tetapi orang tua tidak setuju, tidak menerima atau gimana ya? Iya, jadi tuh kayak takut, kayak apa yang dia rasain tuh takut ke kita gitu loh, Kak. Dengan alibi-alibi dan ditambahin dari keluarganya kalau misalkan, oh ya ini nanti begini begitu gitu loh, Kak. Jadi ketakutan orang tua ini membuat kamu jadi ragu untuk menikah, begitu? Bukan, jadi orang tuanya takut untuk menikahkan, untuk menerima setiap ada yang datang gitu loh, Kak. Tapi Oh, secara oke. fisik saya tuh saya udah ikut kelas ini, kelas itu, saya udah sangat-sangat menginginkan bahwa untuk memutus trauma ini gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Safira ya atas pertanyaannya. Aku mohon maaf tadi kayak kurang kurang ngeh gitu ya terkait dengan alurnya. Atau Mbak Faza bisa bantu Iya, untuk menyimpulkan? halo, siapa? Safir Ali boleh di on kan dulu? Em, iya. Iya.
Jadi saya juga sama nih Mbak Frang, karena mungkin pertanyaannya kurang spesifik ya. Boleh lebih Mm-mm. dispesifikkan lagi nggak Kak Safira? Nah, jadi tuh bagaimana cara saya meyakinkan orang tua ini tuh kalau misalnya is okay, semua yang terjadi ke mereka tuh nggak mungkin terjadi ke aku juga gitu loh. Sedangkan orang tua ini tuh sangat keras dan nggak bisa menerima masukan dari siapapun gitu loh, kayak kekeh sama dirinya sendiri gitu. Jadi ada Oke. ketakutan karena ada pengalaman traumatisnya itu ada di siapa ya? Di di orang tua ayah. Orang tua ayahnya Safira. Ya, Oh, oke. Jadi sepertinya karena Safira ini kan memang sama ibu nggak pernah ketemu ya, ya Oke, gitu oke. kan. Ada traumatis di keluarganya sendiri, sehingga ketika mau menikah dari keluarga pasangan gitu, mungkin sulit untuk menerima gitu ya, Safira, Mm-mm. betul nggak? iya benar. Oke, berarti permasalahannya ada di keluarga pasangan sepertinya Mbak Disha. Oke, iya. Terima kasih ya, Syafira. Mohon maaf banget tadi aku kayak kurang dong gitu ya. Gimana Betul, pose Mbak. pertanyaannya? Gitu ya, Mbak Faza ya. Oke. Iya betul. Oke. Nah, memang sih agak sulit ya kalau misal kita tuh menjelaskan bahwa gini, kita tuh sulit banget untuk ketemu biasanya antara orang tua yang generasinya udah beda nih sama kita, yang memang mungkin ingin melanjutkan ke hubungan yang lebih serius karena punya riwayat trauma yang nggak terjelaskan gitu ya. Kamunya punya kondisi traumatis, orang tuamu punya kondisi traumatis gitu. Jadi aku yakin ini memang nggak mudah untuk kamu hadapin. Aku aja tadi pas mendengar cerita bahwa kamu pun nggak bahkan nggak tahu ibumu gimana gitu ya, itu membuatku pun ngerasa bahwa ini memang suatu hal yang sulit dan cukup berat kalau misalnya kita bahasnya tuh di webinar ini gitu ya. Karena gini, ketika kita tidak mendapatkan figur orang tua secara lengkap, dalam tanda kutip ya, lengkap tuh kayak ada ayah dan ibu, at least ada dua orang ini gitu ya. Kita tuh jadi sulit untuk membayangkan peran kita ketika di pernikahan sebagai istri dan suami gitu. Nah, ketika tidak ada peran-peran tersebut, kita tuh jadi sulit juga kalau misalnya kita mau mendiskusikan ini ke orang tua gitu ya, atau ke keluarga, atau ke calon pasangan, mengenai peran-peran kita nantinya dan apa sih yang bisa kita persiapkan gitu. Kalau saranku, kalau tadi yang ditanya apa yang harus aku lakukan, saranku memang coba buat konseling keluarga gitu ya, konseling keluarga dengan psikolog karena kita perlu tahu sebenarnya trauma seperti apa sih yang dialami oleh orang tuanya gitu. Takutnya kita tuh berasumsi bahwa oh mungkin karena begini makanya dia begitu. Padahal bisa jadi ada hal lain yang gak pernah tersebutkan sebelumnya karena tadi perbedaan generasi itu membuat kita sulit untuk bertemu dan berdiskusi. Gitu sih paling ya. Mohon maaf memang sulit untuk menjawab kasus-kasus yang Agak berat ya Mbak agak Disha. berat gitu di webinar yang sangat singkat waktunya gitu. Mohon maaf ya Safira atas jawabanku yang mungkin tidak memuaskan. Mungkin lebih mantap lagi kalau misalnya ke profesional gitu. Oke, Semangat ya Safira, mudah-mudahan dilancarkan, niat baiknya juga dimudahkan. Amin. amin. Oke, begitu barangkali ya Kak Safira ya, gimana? Sudah cukup? Sudah di chat nih kayaknya. Sudah. Amin. Oke, Makasih Kak. amin. Makasih Kak. Oke, sama-sama ya. Nah, sekarang kita lanjut sama yang raise hand di sini. Hmm, di on kan mungkin kameranya supaya saya lebih enak milihnya ya. Untuk siapa nih? Fitri, boleh. Mungkin on kamera dulu. Silakan langsung tanyakan. Eh, Assalamualaikum, selamat malam. Ya, malam. Mohon maaf sebelumnya, saya lagi nggak bisa on cam karena di sini lagi mati lampu kebetulan. Oh iya. Oke, Jadi, boleh. Silakan langsung maaf. tanyakan. Gini, kalau kalau tadi dibilang mungkin keluarga saya gimana? Keluarga yang disfungsional kali ya. Eh, Orang tua kan sebenarnya masih eh, ya masih bareng lah gitu. Tapi sampai sekarang apa ya istilahnya kayak konfliknya tuh banyak banget sampai bikin saya yang sebenarnya kalau di usia sekarang apa ya kalau kata orang udah cukup banget lah udah buat nikah karena mm, maksudnya kan udah
udah lulus kuliah, udah kerja juga. Tapi karena saya ngelihat keluarga saya yang disfungsional ini, ketakutan itu masih masih ada gitu. Dan kebetulan memang qadarullah saya dari kecil sampai sekarang juga memang tidak pernah berhubungan dengan, maksudnya tidak pernah punya pasangan gitu. Saya suka berpikir kalau misalnya saya kondisi ada di pihak misalnya seperti ibu saya gitu yang mengalami entah itu kekerasan verbal maupun fisik gitu. Apakah saya kuat seperti itu? Terus kalau misalnya kan ada juga orang-orang yang eh, pada saat mereka berkonflik jadinya ini apa? Pada saat mereka berkonflik akhirnya bercerai gitu. Sedangkan di sisi lain tuh kadang saya jadi mikir ya, kayak, karena sering kali yang disebut sama orang tua saya tuh kayak, iya kita tuh masih bertahan karena anak-anak gitu. Malah jadi ngerasa kayak kok dibebanin ke anak sih gitu, yang punya masalah orang tua kenapa yang dibebankan ke anak gitu. Jadi saya masih takut hal-hal seperti itu. Walaupun tadi benar kan kata Mbak juga nggak boleh kita tuh apa ya fortune telling seperti itu. Tapi ketakutan-ketakutan itu masih ada. Apalagi beberapa tahun terakhir juga saya sempat mengalami depresi nyampe sampai mengurung diri dan segala macam. Terus setelah akhirnya sempat ke psikolog dibantu sama teman saya dan akhirnya saya berani pulang pas waktu itu, kebetulan karena saya emang lagi merantau gitu. Eh, yang ada tanggapan dari terutama dari ayah saya juga kayak biasa-biasa aja kayak gitu, kayak antara nggak tahu nganggep anaknya gila atau gimana gitu. Makanya kalau tadi kepikiran harus ada konsul keluarga atau segala macam, takutnya malah disangka yang enggak juga gitu loh sama ayah. Dan kayak selain tadi takut terulang, saya juga kepikiran kayak gimana kalau misalnya nanti suatu saat saya punya calon, memperkenalkan kepada calon dan keluarganya bahwa keluarga saya tuh seperti ini. Keluarga yang ya di satu sisi memang ada sisi positifnya seperti itu, tapi di sisi lain juga ada hal-hal yang ya masih bikin saya takut gitu kalau misalnya saya pulang ke rumah juga. Istilahnya kalau di rumah dibilang sebagai rumah kayaknya enggak juga. Jadi kayaknya kalau bukan karena kewajiban sebagai anak yang harus Ya, nengokin orang tua, kayaknya saya nggak nengokin gitu. ya, baik. Oke. Gitu sih kira-kira. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Fitri ya. Wah, pasti berat banget ya apa yang kamu lalui sampai hari ini. Terima kasih ya udah bertahan juga. Memang punya riwayat eh, hidup di keluarga dengan kekerasan itu nggak mudah ya teman-teman. Aku yakin di sini juga nggak cuman Kak Fitri aja yang merasakannya. Banyak dari kita mungkin juga teman-teman punya pengalaman yang kurang lebih mirip gitu. Sempat kebayang lagi dan ketakutan itu makanya tadi aku bilang ketakutan itu memang valid bagi kita yang pernah punya riwayat menyaksikan atau menjadi korban kekerasan. Walaupun itu adalah kekerasan verbal yang kita pikir nggak ada bekas lukanya, gitu ya. Ternyata bekasnya itu ada di dalam memori kita, gitu ya kan. Dan bahkan sampai sekarang mempengaruhi bagaimana kita tuh bisa berelasi dengan orang lain. Nah, artinya kekhawatiran ini perlu diapain sih gitu ya kan pertanyaan besarnya gitu ya. Sampai aku tuh takut menikah, takut kenalan, takut kalau misalnya nanti bawa calon gimana gitu. Pertama-tama kita perlu paham dulu bahwa yang kita butuhkan itu adalah diri ini merasa aman, nyaman, dan terlindungi gitu ya. Kita pahami bahwa kita di usia dewasa ini kita adalah individu yang dapat memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan rasa terlindungi dari diri sendiri, oleh diri sendiri ya, untuk diri kita sendiri gitu. Nah, kemudian ketika kita ada keraguan dalam memulai hubungan baru dengan lawan jenis untuk ke relasi yang lebih serius, kita perlu menerima diri terlebih dahulu gitu ya, menerima bahwa orang tua kita sayangnya nggak bisa kita pilih ya, sayangnya memang ditakdirkannya demikian. Dan aku yakin Kak Fitri atau teman-teman lainnya ini juga sebenarnya sayang gitu ya sama orang tua, hanya saja em, merasa bahwa
pengalaman traumatis di masa lalu tetap berat gitu. Aku nggak merasa bahwa kita tuh harus membenci orang tua gitu ya, tapi kita melihat bahwa ini adalah bagian dari hidup kita dan yang perlu kita terima. Pelan-pelan aja diterimanya, nggak perlu dipaksakan, nggak perlu terburu-buru juga. Kenapa sih penting untuk menerima? Karena gini, kita kan berharap orang lain akan menerima kita, gitu ya. Calon pasangan kita itu akan menerima diri kita, keluarga kita, masa lalunya kita, gitu ya. Gimana kita bisa berekspektasi orang lain bisa menerima di saat kita sendiri masih sulit untuk menerima, gitu. Ya, artinya kita coba lihat ini adalah bagian dari diri kita. Kitanya sendiri adalah orang yang mau berusaha untuk tadi membuat diri merasa aman, nyaman, dan terlindungi, gitu. Dan mudah-mudahan Kak Fitri bisa mendapatkan bantuan profesional juga karena aku rasa ini tadi kekerasan itu nggak bisa teman-teman dijawab itu dalam webinar itu nggak bisa. Karena kita perlu tahu sebenarnya respon lukanya tuh kayak gimana. Ini sama kayak pertanyaan kalau teman-teman misalnya ya nanya ke webinar yang isinya tuh dokter terkait dengan penyakit fisik. Taunya ini diagnosisnya udah kanker. Gimana cara taunya? Gimana cara ngejawabnya dalam waktu beberapa menit? Nggak bisa. Karena kita perlu menelaah, perlu memeriksa tuh dengan lebih lanjut sehingga penanganannya juga tepat gitu. Insya Allah Kak Fitri dimudahkan ya dalam tadi ikhtiarnya memulihkan diri gitu ya. Tapi menurutku fokus dulu aja untuk memulihkan diri daripada terburu-buru gitu untuk mencari pasangan. Karena kalau misalnya terburu-buru, khawatirnya betul tadi kita mengulangi derita yang sama gitu, yang nggak kita harapkan. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang serupa dengan Kak Fitri juga bisa mempertimbangkan itu tadi ya, untuk memulihkan diri terlebih dahulu sambil pelan-pelan kalau mau membuka diri untuk calon pasangan nggak apa-apa, tapi ingat juga prioritas utama kita adalah memulihkan diri. Gitu. Insya Mungkin Allah. itu mudah-mudahan membantu Kak Fitri ya. Iya, betul sekali. Betul. Gimana Kak Fitri? Apakah sudah cukup terjawab dengan pastinya ya disesuaikan dengan waktu webinar ini? Mungkin sejauh ini yang Mbak Disha bisa jawab dan berikan ya seperti ini. Karena benar banget nggak bisa dijawab sepenuhnya mungkin secara mendalam ya Mbak Disha ya. Betul, sayang banget ya. Iya, tapi kita berharap semoga ada kesempatan dan waktu ya bagi Mbak Fitri untuk bisa konsultasi dengan profesional gitu. Nah, Mbak Disha karena waktunya sudah 20:32, sudah jam setengah 9, apakah kita mau terima satu pertanyaan lagi atau gimana? Boleh satu pertanyaan lagi, Mbak? Satu pertanyaan lagi ya. Ini tadi yang udah ada on cam dari tadi nih. Untuk Kamia Alfiantia Rahayu. Aduh seneng banget nih kayaknya pilih ya. Alhamdulillah. Ada yang on cam juga Alhamdulillah. akhirnya. Jadi bisa interaksinya enak ya langsung ya. Baik, sebelumnya Oke. terima kasih atas kesempatannya Kak Disa dan Kak Ratu. Saya di sini ingin bertanya, saya memiliki trauma di masa lalu yang mungkin bisa dibilang lukanya amat dalam. Karena di usia saya yang ke-26 tahun ini, orang-orang menjalin hubungan pernikahan, namun berbeda dengan saya. Saya kebalikannya, saya memutuskan satu hubungan yang tadinya akan membawa saya ke arah jenjang serius. Luka itu masih membekas dalam diri saya, karena sebelumnya saya merasa dia adalah orang yang tepat, dia adalah orang baik yang tidak ada toleransi, tidak ada kemungkinan untuk menyakiti diri saya. Tapi ternyata semuanya berbalik dan bersinggungan dengan hal yang saya harapkan. Dan saat dia meninggalkan, saya masih memiliki luka yang sangat membekas karena mungkin sebelumnya saya juga memiliki kemelekatan yang besar dengan dia. Jadi saat saya sudah mengakhiri hubungannya dengan dia, pengalaman traumatis itu masih membekas dalam diri saya, termasuk saat saya merasakan kesedihan, kondisi hari ini. Contohnya mungkin saya uh, memiliki ujian dari teman saya mungkinnya yang mungkin teman saya memiliki masalah dengan saya, tapi padahal dengan orang yang berbeda, tapi trauma yang masa lalu itu saat dengan pasangan saya teringat kembali, padahal dengan orang yang berbeda, tapi kenapa ya setiap kesedihan yang saya alami dengan orang yang berbeda, justru trauma yang saya ingat dengan pasangan saya dulu teringat kembali dan hal itu menyisakan dada sampai saat ini. Terima kasih, Kak Disha. Baik. Terima kasih Kamia ya. Kenapa ya kalau misalnya di konteks yang berbeda, di relasi yang berbeda, ingatan mengenai peristiwa traumatis itu tetap ada gitu ya kan?
Tuh untung dipuk-puk sama temennya di sebelah ya. Ayo dipijitin, dipuk-puk boleh dan nanti abis ini dipeluk gitu ya. Siapin tisu juga mungkin boleh ya. Nah, jadi memang sih eh, kalau kita pikir trauma itu terekamnya di otak, ternyata tidak hanya di otak, teman-teman ya, tapi di seluruh tubuh ya, di seluruh tubuh. Jadi, kalau misalnya kita ketemu sama peristiwa yang kurang lebih sama, walaupun dengan relasi yang berbeda, konteks yang berbeda, tapi tubuh kita tuh kayak menangkap sinyal bahwa misalnya ya, aku nggak tahu ya, mungkin kami juga enggan untuk menyampaikan secara spesifik, misalnya gagal nikahnya karena dikhianati, misalnya gitu. Kemudian di relasi pertemanan kita sempat tuh nggak diajak jadi bridesmaid, misalnya gitu ya. Padahal kita tuh merasa udah deket banget nih sama teman satu geng kita nih. Kita merasa, tubuh kita tuh sama-sama merasa ini sinyal pengkhianatan. Nah, gitu. Mau itu diselingkuhin, mau itu nggak diajak jadi bridesmaid, itu sama-sama tubuh kita merasa bahwa ini pengkhianatan, Mia, gitu. Jadi tubuh kita bereaksi dengan cara yang kurang lebih sama, gitu. Jadi kayak misalnya kayak tadi ya sesek di dada gitu ya, atau beberapa orang tuh ada yang ngerasa lemes, ada yang mules gitu, ada yang sampai disosiasi, jadi kayak misalnya merasa antara tubuh dan pikiran tuh jadi kayak kepisah gitu. Karena ketika di peristiwa itu tuh kalau peristiwa trauma ya, itu tuh intens bagi kita dan juga sangat cepat terjadinya. Cepat tuh kita tuh jadi unexpected. Misalnya ya, kayak diselingkuhin, kita tuh nggak expect bahwa pasangan kita akan melakukannya. Ketika kita tahu, ketika ketahuan, itu tuh sangat intens bagi kita sampai-sampai teringat bahkan sampai detik ini. Nah, hal-hal kayak gitu yang terekam di tubuh, jadi tubuh akan punya mekanisme baru. Kalau di otak tuh, neuron-neuronnya itu akan punya wire baru, jalur baru, yang membentuk pada kayak Mia, kalau kamu ketemu sama konteks kayak gini, itu artinya tanda bahaya, gitu. Jadi, reaksi tubuhnya kurang lebih sama, kurang lebih kayak gitu. Gimana cara kita menanggulangi itu? Makanya pemulihan trauma dengan profesional. Karena tadi, kondisi traumatis yang terlalu intens dan sangat cepat itu perlu untuk di apa ya namanya ya kayak dipulihkan tuh kayak ada prosesnya gitu ya, pelan-pelan banget sampai pada akhirnya kita melihat peristiwa itu dengan emosi yang berbeda. Jadi kita fokusnya di emosi yang terjadi ketika ada pengalaman traumatis itu. Gitu kurang lebih. Apakah terjawab Kak Mia? Terjawab Kak Disha, terima kasih banyak Kak Disha. Sama-sama Kak Mia, semangat ya karena pasti nggak mudah banget ya untuk kayak ngelihat kanan kiri udah nikah, misalnya udah yakin. Ya, Ya, gitu. betul. Ya, saat ini saya masih menikmati lukanya dan saya masih merilis emosi saya dan saya harap juga pemulihannya bisa segera selesai agar saya juga bisa membuka hati lagi dengan orang baru. Amin, amin ya. Semoga dilancarkan pemulihannya ya kami ya. Dan mudah-mudahan eh justru ini jadi gerbang untuk bertemu dengan jodoh sehidup sesurga ya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Disha. Sama-sama. Oke. Alhamdulillah. Kalau gitu, eh, dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah ditanyakan, hampir semuanya merasa menjawab, Mbak Disya. Mengucapkan terima kasih juga untuk Kak Fitri, Kak Safira, dan juga Kamia di chat. Jadi mungkin tadi yang terakhir ya, pertanyaan terakhir ya Mbak Disya ya. Inginnya sih saya pasti yakin banget nih inginnya kita semua menjawab, menampung ya banyaknya cerita-cerita dari Iya. teman-teman gitu. Tapi karena mohon maaf webinar ini memang ini dengan waktu ya, terbatas oleh waktu. Tapi semoga PowerPoint yang sudah dibuat oleh Mbak Disha tadi, yang isinya daging semua tuh ilmu semua dan banyak yang bisa dipahami untuk malam ini, semoga bisa tertangkap dengan baik oleh teman-teman. Tadi juga banyak yang nanya katanya PowerPoint-nya apakah boleh untuk Boleh, boleh. di-share katanya. Nanti, oke boleh nanti aku share aja. Dan mungkin teman-teman boleh follow juga di Instagram gitu ya. Aku biasanya diundang juga untuk beberapa webinar
terkait dengan trauma, insya Allah bulan depan juga ada di satu platform gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat aja kapan tanggalnya, apakah cocok nih sama teman-teman. Kita bisa ketemu lagi terkait dengan trauma. Iya, betul banget. Jadi nggak cuma di sini aja ya, Mbak Disha banyak ngisi webinar-webinar di luar yang bisa jadi inspirasi dan bisa tanya lagi mungkin di lain kesempatan ya Mbak Disha ya. Oke, mungkin Amin, buat insya Allah. teman-teman semua barangkali yang punya permasalahan lebih personal lagi bisa melalui konseling di Rumah Cahaya juga gitu. Iya, oke. Gimana untuk Mbak Mila? Eh, Mungkin kalau dari saya cukup sekian untuk pengantar webinar hari ini. Terima kasih banyak Mbak Disha. Kami ucapkan Makasih Mbak Faza sudah iya, membantuku. sama-sama Mbak. Aduh, saya ingin makasih juga gitu. Jangan kapok ya Mbak. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan teman-teman semua pastinya. Iya, oke. Terima kasih juga Rumah Cahaya, Mbak Mila, Mbak Sukaina. Terima kasih banyak Mbak Disha, baca. Baca. Insya Iya, Allah ketemu lagi. iya, oke. Insya Allah. Terima kasih ya teman-teman semua. Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Ketemu dalam kondisi yang lebih baik tentunya ya, Mbak Disha ya. Oke. Oke, Mbak Mila. Thank you Kak. Saya Banyak. kembalikan kepada Mbak Mila dan Mbak Sukaina. Oke, baik. Terima kasih Mbak Disha atas materi dan diskusi yang luar biasa, dan juga terima kasih untuk Baca yang sudah memandu webinar pada malam hari ini. Sangat seru banget ya tadi ya. Kita dapat ilmunya banyak, kayak gimana sih untuk menyembuhkan luka gitu kan. Oh ya, mau ngingetin lagi nih, kalau misalnya teman-teman yang butuh konseling sama psikolog gitu kan, nah, bisa hubungi Rumah Cahaya. Nah, untuk nomor teleponnya itu ada 0858 82576631. Nanti kalian tinggal tinggal chat aja ke nomor yang tadi yang sudah saya sebutkan ya. Oke. Juga terima kasih banyak nih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di webinar malam hari ini dari awal sampai akhir untuk menyimak sama-sama gitu kan ya. Silakan apa yang disampaikan Mbak Disha, silakan kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Eh, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Record.